Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Syah, NIM 2211165, kelas 7B reguler malam atau semester 7, jurusan S1 Ilmu Administrasi Publik. Dosen pengampu Ibu Rahmawati SH MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang good governance. Jadi judul materi yang saya akan bawakan pada kesempatan ini yaitu good governance. Good governance ya, di sini pembahasannya adalah mengenai pengertian, prinsip, dan penerapan good governance di Indonesia. Pengertian good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan menurut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak yang diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya, karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana yang tertera berikut ini. Yang pertama, prinsip partisipasi masyarakat atau participation. Jadi semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah, mewakili kepentingan mereka. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, tegaknya supremasi hukum atau rule of law, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan hukum. Selanjutnya, transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi ini penting karena untuk menciptakan kepercayaan atau timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian, peduli pada stakeholder. Jadi pada prinsipnya good governance peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Kemudian berikutnya adalah berorientasi pada konsensus. Jadi menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Kemudian prinsip selanjutnya adalah kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dalam pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Kemudian selanjutnya prinsip berikutnya yaitu efektivitas dan efisiensi. Jadi di sini untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi ya, pemerintahan yang baik bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Nah ini. Kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka, kepentingan masyarakat umumnya.
Kemudian selanjutnya adalah visi strategis. Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selanjutnya, yang berikutnya adalah penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis, ditetapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menurut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya, karena masih banyak ditemukan kecurangan, kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Kemudian diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintahan, yaitu dengan lahirnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi good governance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.